Hai Sobat Klarifikasi, selamat pagi, semangat membangun negeri. Jumpa dengan saya Cindy Adelina dalam Klarifikasi BP2JK Lampung. Konten kolaboratif interaksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung. Nah, sebagai informasi untuk Sobat Klarifikasi di luar sana, jadi di sini kita sudah menerapkan protokol kesehatan ya Bu, dengan vaksin dosis 3 dan antigen dengan hasil negatif. Nah, Sobat Klarifikasi, jadi di kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk sharing dengan salah satu Pokja di BP2JK wilayah Lampung untuk membahas mengenai pengadaan yang bersumber dari dana pinjaman atau loan khususnya untuk jasa konstruksi. Nah, di sini sudah ada Ibu Hurul Utami. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Cindy. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat ya Bu ya. Ya, amin. Ibu boleh dijelaskan sedikit Bu mengenai pengadaan yang bersumber dari loan itu sendiri? Berdasarkan pengalaman ini Mbak. Jadi selama ini memang beberapa kali saya pernah melakukan pelelangan ataupun pengadaan yang dananya bersumber dari loan. Loan ini merupakan dana pinjaman bersumber dari Bank Dunia. Mungkin di sana juga ada IBRD dan IDA. Jadi Apa tuh Bu? singkatan dari bank sebenarnya, Indonesia Development Asia. Itu memang saya pernah lakukan sejak tahun 2017. Mungkin sampai sekarang juga sudah ada beberapa paket yang dinanai dari pinjaman tersebut. Sudah bisa dikatakan Ibu sangat menguasai. Belum Mbak, belum. Oh, belum. Saya juga masih belajar ini Mbak. Kalau ahlinya pasti bukan saya ahlinya, pasti harus memiliki sertifikat baru dinyatakan seorang ahli. Oh iya. Jadi saya hanya membagikan pengalaman yang pernah saya alami selama menjadi Pokja dalam pengadaan dana yang bersumber dari loan tersebut. Gitu. Ada lagi? Untuk tata caranya sendiri Bu, tata cara pelaksanaan pengadaan bersumber dari dana loan itu Bu boleh dijelaskan? Tata cara pelaksanaannya yang pertama yaitu pendanaan ini tercantum di dalam loan agreement. Jadi kesepakatan antara kedua belah pihak, antara bank dan pemberi pinjaman atau bank yang kita sebut dan yang diberikan pinjaman atau borrowed itu adalah tercantum di dalam loan agreement. Di dalam loan agreement tersebut ada beberapa kesepakatan baik terkait bagaimana cara proses pengadaan, di mana selama dalam proses pelaksanaan pengadaan Bank Dunia itu istilahnya bank pemberi pinjamannya selalu melakukan pemantauan secara kontinu terhadap proses pelaksanaan. Itu dapat terangkum atau dapat dilihat di dalam aplikasi STEP. Untuk memastikan proses pelaksanaannya berjalan baik ya Bu? Iya, sesuai dengan ketentuan guideline-nya. Guideline yang digunakan pun juga itu guideline yang bulan Juli tahun 2014, kemudian juga dasar pedoman pengadaannya yaitu menggunakan Perpres 54 tahun 2010 yang perubahan terakhirnya Perpres nomor 4 tahun 2015. Jadi peraturan-peraturan itu yang menjadi acuan ya Bu ya? Ya. Kemudian yang di dokumen Perpres Perpres 54 tahun 2010 itu dilakukan beberapa perubahan terhadap ketentuan proses pelaksanaan. Di sana telah dilakukan pembahasan baik dengan bank dan dengan yang menerima pinjaman, yang kemudian menjadi standar dokumen, standar bidding dokumen harmonize. Jadi itu yang digunakan untuk pelelangan. Jadi kalau saya bisa
sampaikan yang utama sebenarnya adalah yang mengikat proses pelelangan yang utama adalah yang di dalam dokumen pengadaan tersebut. Oke. Kalau boleh dijelaskan sedikit Bu, apa sih Bu yang membedakan antara pengadaan yang bersumber dari dana loan dengan pengadaan yang bersumber dari dana APBN? Perbedaannya ya Mbak ya. Mm-mm. Kalau dilihat tadi pertama yang awal Mbak Cindy tanyakan sebenarnya sudah pertama perbedaannya sumber dana. Betul. Sumber dananya yang digunakan dari pinjaman atau hibah. Kemudian dasar pengadaan, tata cara yang tadi tercantum di dalam guideline dan juga di dalam dokumen harmonize. Itu sudah dua perbedaan. Kemudian yang ketiga adalah dalam proses pelaksanaan. Mungkin kalau di dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa yang bersumber dari APBN, kita menggunakan Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021. Nah, kalau di dokumennya loan ini sendiri ada beberapa perubahan. Yang kemarin dilakukan perubahan terakhirnya pertanggal 21 Juli 2022. Jadi standar dokumennya pun berbeda, ketentuan persyaratan kualifikasinya pun berbeda. Kemudian tata cara mengevaluasinya pun ada perbedaan. Jadi Kalau boleh Bu sharing ke sobat klarifikasi di luar sana mengenai dokumen pengadaan untuk proses pengadaan yang bersumber dari dana loan itu apa saja Bu? Dokumennya sebenarnya sudah dapat di-download. Jadi di website PU itu pun ada surat dari Dirjen Pengadaan Barang dan Jasa terkait dokumen harmonize yang dipergunakan. Karena sepengetahuan saya dokumen ini memang terdapat beberapa perubahan sehingga dilakukan perubahan terakhir ini pertanggal 21 Juni 2022. Jadi terkait yang poin intinya mungkin persyaratan kualifikasi. Dokumen yang digunakan di sini adalah dokumen harmonize pertanggal 21 Juni 2022. Dokumen ini merupakan dokumen perubahan terakhir yang dilakukan pembahasan antara Dirjen Bina Konstruksi dengan bank. Jadi ada beberapa perbedaan, ada beberapa perubahan yang disesuaikan antara keinginan pemberi pinjaman dan yang diberikan pinjaman, sehingga ketentuan ini sesuai dengan peraturan yang ada di kita, jadi yang meminjam. Jadi ada beberapa perubahan seperti yang awalnya mungkin personil awalnya tidak menggugurkan, sekarang menjadi hal yang menggugurkan. Yang seperti Ibu Tami jelaskan sebelumnya ya Bu, harus ada kesepakatan antara peminjam dan yang memiliki sumber dana. Ya. Nah, apa nih Bu konsekuensi yang akan terjadi kalau misalkan ada gagal dalam proses pengadaan tersebut? Pengalaman saya ini sempat akan digagalkan waktu itu. Pertama, ketika paket tersebut yang tadi saya sampaikan bahwa bank memonitoring semua paket yang mereka danai itu melalui step. Untuk melelangkan suatu paket harus mendapatkan nol dari procurement plan namanya. Procurement plan itu harus mendapatkan persetujuan dari bank. Dasarnya itu ketika telah mendapatkan persetujuan tersebut, paket tersebut bisa lelang. Tetapi saya waktu itu pernah tidak melaksanakan itu. Jadi kami berjalan saja tanpa mendapat persetujuan waktu itu sehingga kena teguran. Dan itu mungkin bisa berimbas bahwa bank tidak akan memberikan pinjaman atau tidak akan mendanai pekerjaan tersebut. Kemudian untuk paket-paket yang prior, itu harus mendapatkan nol dari bank. Baik itu mulai dari dokumennya, kemudian dari hasil evaluasi dan penetapan pemenang. Jadi segala tahapan harus mendapatkan persetujuan dari bank.
Jadi informasi yang diberikan dalam meminta atau mengusulkan nol atau no objection letternya harus benar-benar sesuai. Apabila itu tidak sesuai dan tidak setujui, misalnya kita melakukan perubahan nih, tidak diketahui oleh bank, adendum dokumen itu tidak diketahui, itu juga bisa membatalkan. Jadi bank tidak akan memberikan pinjaman. Begitu. Jadi setiap stepnya itu harus dalam pengawasan bank ya Bu, dan Ya. persetujuan bank. Ya. gitu. Oke, sangat menarik ya Bu pengadaan yang bersumber dari dana loan. Oke, terima kasih ya Bu atas sharingnya hari ini. Iya Mbak Cindy. Nah Bu, jadi kita ada slogan nih Bu. Jadi PUPR sigap membangun negeri, BP2JK Lampung konstruksi berkualitas. Boleh ya Bu ya? Boleh. Boleh, oke. Agak panjang ini ya Mbak. Iya, agak panjang Bu. Iya. PUPR sigap membangun negeri, BP2JK Lampung konstruksi berkualitas. Terima kasih Bu Tami. Sama-sama Mbak Cindy.